selain untuk memperbaiki ekonomi, vaksin dipercepat oleh pemerintah, bahkan setiap daerah tuh ditarget ya 1 juta vaksin untuk pastinya salah satunya adalah bisa mengembalikan lagi pendidikan biar kembali normal lagi smart listener. Biar anak-anak yang selama ini belajarnya online gitu ya bisa langsung kembali ke sekolah lagi. Makanya untuk vaksin bagi anak-anak tuh digencarkan nih sekarang smart listener. Nah, ngomongin soal pendidikan juga nih smart listener, untuk menyehatkan kembali pendidikan di Indonesia apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini memang butuh banyak uluran tangan, bukan hanya satu pihak aja yang berperan tapi semua pihak. Terkhusus juga anak-anak muda nih. Nah, malam hari ini Rifa Majid akan ngajakin Anda ngobrol di Smart Community barengan sama anak-anak muda keren yang mereka tuh peduli sama pendidikan, bahkan pendidikan sampai ke pelosok-pelosok negeri gitu. Wow, keren banget kan? Langsung aja deh kita sapa malam hari ini tamu saya di Smart Community adalah teman-teman dari Bangku Pelosok. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Sehat ya, luar biasa. Bener kan ya komunitas Bangku Pelosok? Iya, Kak. Iya, Betul. komunitas Bangku Pelosok. Oke, nah barengan sama komunitas Bangku Pelosok nih kita akan ngobrol soal gimana sih masa depan pendidikan Indonesia khususnya di pelosok-pelosok ya, bahkan di tengah pandemi ini. Agak-agak berat sih ya kalau dari topiknya. Tapi kita akan ngobrolnya santai aja. Sebelum Siap. itu biar kita lebih santai, lebih chill ya, kita kenalan dulu dong ya pastinya sama tamu saya malam hari ini, Smart Listener. Teman-teman dari Bangku Pelosok boleh, dari yang paling dekat sama saya dulu. Teman-teman mungkin bisa panggil saya Sofi. Oh, Iya, Sofi. akrabnya dipanggil Sofi. Oke, bukan Sofia Lacuba ya. Oke, Sofi di Bangku Pelosok sebagai apa nih jabatannya? Kalau saya di Bangku Pelosok sebagai ini mewakili teman-teman di pendiri. Oh, Iya. oke. Wow, ada founder di sini ya. Berapa orang sih founder dari Bangku Pelosok? Kalau founder sendiri itu ada sejumlah 30-an orang. Oh, banyak ya. Iya, banyak. Saya pikirnya cuma 1, 2, 3. Biasanya kan kalau founder itu ya beberapa orang aja gitu ya. Ternyata ini banyak ya, 30 orang. Artinya Oke. kalau dari segi landasan awal itu ada 2 orang. Oh. Tapi mengajak teman-teman yang lain untuk bisa mendirikan satu komunitas yang bergerak untuk di pendidikan. Oh, Seperti oke. itu, Kak. Berarti penggerak-penggerak awal Bangku Pelosok ini adalah teman-teman yang ber-30 tadi. Ya, seperti Gitu itu. ya, inisiatifnya dari 2 orang, kemudian saling ngajakin satu-satu anak-anak muda lain, akhirnya jadi 30 sebagai seperti itu. penggerak awal. Wah, luar biasa. Itu di Ya, tahun? Itu di tahun awal mula di tahun akhir 2016. Akhir 2016 ya. Berarti kalau dihitung sampai di 2021 sekarang OTW 5 tahun ya. Kalau Bangku Pelosok resmi itu sendiri berdiri di tahun 2017. Oh, Iya, seperti oke. itu, Kak. Baru di 2017 Iya, jadi resmi. OTW ke berapa ya? 4 tahun 4 berarti tahun. ya. Iya. 4 Oke, tahun. wow, luar Pergerakan teman-teman biasa. 4 tahun. Nah, nanti kita akan cari tahu juga Smart Listener seperti apa gerakan mereka selama 4 tahun terakhir. Tapi kita kenalan sama satu lagi nih. Ada siapa di sini? Iya. Teman-teman di Bangku Pelosok dan juga di luar Bangku Pelosok biasanya panggil saya dengan panggilan Fatur. Oke, Iya. ada Kakak Fatur ya. Fatur di Bangku Pelosok sebagai Di Bangku Pelosok saat ini saya diberikan amanah oleh kakak-kakak ataupun teman-teman selaku ketua umum, Kak. Oke, wah ini ternyata ya Ketua Umum Bangku Pelosok. Dan ketua ini membawa anggotanya lagi ya, 2 orang tapi nggak mau muncul di kamera. Nggak mau muncul, nggak mau kedengeran suaranya Smart Listener. Nah, kalau misalnya Anda penasaran seperti apa bahasan kita malam hari ini, boleh langsung ikutan juga di WhatsApp di 0811461011 atau bisa juga nih nonton kita secara live di YouTube channel Smart FM Makassar. Kita lagi live streaming sekarang juga. Pertanyaan, tanggapan, harapan untuk teman-teman Bangku Pelosok bisa langsung Anda kirimkan atau tuliskan di kolom komentar live streaming kami. Nah, berbicara tentang Bangku Pelosok tadi 2017 kan ya. Tapi cikal bakalnya tuh sudah ada dari 2016. Ber-30 ini bergerak pertama. Waktu itu ingat nggak
apa yang kemudian melatar belakangi teman-teman bikin, pasti kan waktu itu bukan namanya nggak langsung bangku pelosok gitu. Iya. Apa yang jadi cikal bakal atau latar belakang kok teman-teman mau nih bergerak di pendidikan, khususnya pendidikan-pendidikan di pelosok? Kalau dari segi apa namanya latar belakang atau awal mula dari teman-teman bisa sampai sekarang berjuang untuk adik-adik yang ada di daerah pelosok, ya memang itu dari apa namanya timbulnya keresahan. Artinya teman-teman melihat, mendengarkan, dan langsung merasakan bagaimana kondisi adik-adik di wilayah pedalaman atau pelosok, melihat kondisi sarana prasarana dan juga terkait persoalan pakaian, pembelajaran dan juga fasilitas yang lainnya itu sangat miris, sehingga itulah yang menjadi awal mula kenapa sampai teman-teman sepakat untuk bisa sampai hadir di apa namanya sampai saat inilah teman-teman sampai kisaran teman-teman sekarang itu di bangku pelosok itu saya sedikit menyampaikan juga. Itu kita sekarang ada sekitar kurang lebih 500-an volunteer. Oh, Nah, sistemnya volunteering semua ya? ya seperti itu, Kak. Jadi artinya dari semangat itulah, karena melihat hal yang tidak berkembang, muncullah teman-teman untuk bagaimana membuat konsep, dan konsep itu kita sepakati bahwasanya kita akan membantu di wilayah-wilayah yang termasuk kita yang anggap terisolir. Artinya tempat-tempat yang bisa dikatakan kurang tersentuh oleh pemerintah itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Nah, wilayah-wilayah terisolir, salah satu contohnya di mana nih Pak Ketua? Iya, bangku pelosok dari awal, dari kegiatan pertama, dari Di 2017 itu ya? Iya, sejak 2017 sampai saat ini kita sudah memiliki 4 desa binaan ataupun desa yang kami jadikan sebagai sekolah binaan sekaligus, dan semua dari pertama sampai saat ini yang keempat ini semuanya itu berada di Kabupaten Goa, seperti itu, Kak. Oke. Artinya memang kami teman-teman relawan dari bangku pelosok yang notabene berdomisili di Makassar, kami fokus untuk berkegiatan di Kabupaten Goa. Kenapa? Pertama, karena Kabupaten Goa ini adalah salah satu kabupaten yang terdekat dari Makassar. Yang kedua, karena memang ternyata di Goa ini masih sangat banyak sekolah yang ceritanya kalau berbicara mengenai kualitas pendidikan, tentunya antara yang di kota dan juga yang berada di sana di pelosok ini yang pedalaman, tentu kesenjangannya sangat terasa jelas. Sama seperti yang dijelaskan tadi Kak Sofi, berbicara tentang tenaga pengajar, kemudian fasilitas belajarnya adik-adik, kemudian dengan infrastruktur ataupun bangunannya itu sangat tidak memadai. Makanya sampai saat ini kita masih berkegiatan di Kabupaten Goa, seperti itu. Oke, gak usah jauh-jauh deh untuk sekolah online atau belajar online ya. Bangunan sekolahnya aja gak ada gitu ya. Gimana mau melihat ke aspek lain gitu untuk berpikir belajarnya online, yang which is harus didukung dengan jaringan internet yang baik. Dan saya yakin tempat-tempat pelosok yang teman-teman datangi itu akses internetnya sangat sulit. Ya, Di mana lokasi pastinya 4 titik ini, 4 titik sekolah binaan ini? Kalau yang pertama itu di sebelum menjadi bangku pelosok. Jadi sebelum menjadi bangku pelosok ada pra sebelum bangku pelosok. Namanya waktu itu apa? Kemarin sempat itu namanya kami mengajar, kami belajar. Seperti itu. KMKB. Nah, dari situ cikal bakal KMKB itu carilah kita nama yang pas untuk bagaimana teman-teman bisa terus berjalan bersama, seperti itu. Kemudian, nah kalau untuk lokasi pertama sebelum ini yang sebelum bangku pelosok itu di perbatasan Sinjai Barat dengan Kabupaten Goa. Ya, tapi dia masih masuk berarti Tombolopao. atas-atasnya Malino sana ya? Iya, gitu. Pokoknya di daerah Tombolopao ini dia semua lokasi yang ada di daerah Tombolopao itu pokoknya dia daerah agak sulit terjangkau kendaraan, seperti itu, Kak. Apalagi kalau yang pertama itu di daerah apa namanya Kecamatan Tombolopao, Desa Balasuka. Terus yang kedua tetap di yang setelah menjadi bangku pelosok
resmilah menjadi lokasi pertama itu di Patalasang, Desa Takbinjai seperti itu, Dusun Patalasang. Itu yang menjadi lokasi pertama di Bangku Pelosok. Setelah teman-teman berkegiatan selama setahun, itu pindah lagi ke daerah Malakaji. Daerah Malakaji di daerah kecamatan Tompok Bulu. Itu kan dia perbatasan jadi Ponto Bantaeng. Iya. Selama setahun di sana, nanti pindah lagi ke daerah perbatasan Maros, Goa Maros seperti itu Kak. Nah, ini yang paling jauh sebenarnya kalau untuk daerah yang di teman-teman masuk di daerah pedalaman. Nah, setelah itu baru pindah ke daerah tetap di Tombolopao tapi dengan lokasi yang berbeda di Desa Tonasa. Desa Tonasa, dusun itu? Langkoa. Yang sekarang SDN Pres Langkoa. Teman-teman berproses sekarang di sana. Seperti itu. Kondisi mereka di Langkoa itu seperti apa? Kalau dari segi kondisi mungkin sederhananya kalau di yang biasanya kita bahas sekolah, teman-teman yang atau adik-adik di wilayah kota yang mungkin ranking 1 ya pasti kalau dibandingkan dengan yang lain bisa sama, artinya kualitasnya bisa sama. Tapi kalau dibandingkan dengan adik-adik yang ranking 1 di daerah Langkoa, bisa jadi kalau dibandingkan di Makassar itu dia bisa di ranking 20-an mungkin. Seperti itu Kak. Jadi ranking 1 yang ada di Langkoa, kalau dibandingkan dengan kota, dimasukkan ke dalam artinya persaingan kota, itu dia bisa saja ranking 30 atau ranking 20-an seperti itu. Nah, di sana karena kan dari segi akses juga memang kurang memadai, ditambah sistemnya agak sulit juga berjalan terkait persoalan on time waktunya untuk persoalan jam belajarnya itu memang agak sulit. Karena ada guru yang memang jauh perjalanannya, sejam 2 jam baru bisa sampai sekolah. Ditambah anak-anak yang jalan kaki naik turun gunung baru sampai sekolah. Jadi untuk on time itu memang sulit. Jadi kalau efektivitas belajar itu memang susah. Seperti itu Pak. Jadi memang teman-teman masuk bukan bukan hanya berjalan seperti itu saja, akan tetapi lebih mengarah bagaimana kita memotivasi mereka sehingga mereka bisa semangat untuk belajar seperti itu. Wah luar biasa ya. Dari sini kita bisa lihat teman-teman yang sering datang ke pelosok itu bisa jadi saksi mata langsung bahwa di kemerdekaan kita yang ke-76 tahun ini, udah 76 tahun Indonesia merdeka, masih banyak orang-orang yang tidak merasakan pendidikan secara merata begitu ya, termasuk juga anak-anak yang ada di pelosok. Gak usah jauh-jauh, mungkin Kabupaten Goa dari Makassar tuh hanya sejam 2 jam paling 3 jam ya dari Makassar. Yang itu aja kondisinya sangat memprihatinkan. Bagaimana dengan yang berjam-jam jauhnya atau yang lebih di dataran tinggi lebih jauh lagi, di atas gunung lagi, bagaimana dengan mereka gitu. Nah, teman-teman sendiri di Bangku Pelosok apa nih yang kemudian menjadi refleksi teman-teman ketika beberapa kali, berarti hitungannya dari 2017 kalian mendatangi lokasi-lokasi tersebut, ini saya penasaran sistemnya seperti apa sih? Teman-teman datang volunteer itu bagaimana sistemnya, aktivitas di sana seperti apa yang kalian lakukan? Jadi pertama-tama untuk masuk ke dalam tahap kegiatan, karena memang sistem kita adalah volunteering. Jadi pertama-tama kami melakukan open recruitment, atau mungkin bahasa sederhananya kita membuka pendaftaran bagi orang-orang yang ingin mencoba menjadi seorang relawan. Kemudian orang-orang yang mendaftar ini kami seleksi sedemikian rupa untuk mengetes bagaimana keseriusan mereka, bagaimana kualitas mereka sebagai seorang relawan nantinya. Kemudian kita tentukan di akhir apakah mereka bisa lulus untuk diikutkan dalam kegiatan ataukah tidak, seperti itu. Kemudian di lokasi, karena memang pada dasarnya kami fokus pada pendidikan, kami fokus pada kegiatan yang berkaitan erat dengan pendidikan. Belajar mengajar begitu ya. Di sana kami melakukan proses belajar mengajar dengan adik-adik tentunya. Proses belajar mengajar ini
kami berikan edukasi berupa pendidikan yang formal yang kami fokuskan untuk memberikan pengajaran seperti membaca, menghitung, dan juga menulis seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan pelajaran yang formal sebagaimana mungkin bahasa Indonesia, sejarah, dan lain sebagainya karena waktu kegiatan kita sangat terbatas. Makanya kita betul-betul fokus untuk memberikan edukasi kepada adik-adik di yang pelajaran mendasar seperti itu. Kemudian di non formal kita juga memberikan edukasi kepada adik-adik berupa pelajaran seperti misalnya kami memberikan pelajaran mengaji, kemudian kami memberikan edukasi kepada adik-adik tentang hal-hal yang bersifat nasionalisme ataupun kebangsaan. Contoh lagu nasional kah, atau sederhananya mungkin kita memberitahukan, memberikan pengajaran kepada adik-adik tentang siapa nama presiden kita saat ini, siapa nama mengenal lebih wakil jauh presiden. negaranya Iya, ya. karena itu adalah salah satu kendala tersendiri bagi adik-adik yang notabene memang berada di pedalaman. Iya. Mereka Karena tidak mendapatkan informasi, kurang aksesnya. informasi, Yap. apalagi karena di sana kan kalau kita berbicara tentang jaringan tentu sangat berbeda dengan di perkotaan seperti itu, Kak. Iya. Jadi kemudian selain proses belajar mengajar baik yang formal dan juga non formal ini, kami juga turut memberikan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini kami fokusnya kepada orang tua siswa utamanya. Kenapa? Kami memberikan sosialisasi tentang pentingnya keberlanjutan pendidikan. Kenapa? Karena di pelosok khususnya selama saya berkegiatan di bangku pelosok dari awal sampai saat ini, yang saya pelajari adalah adik-adik di pelosok itu setelah selesai di jenjang sekolah dasar, mereka kebanyakan sangat lanjut sedikit sekolah. yang tidak melanjutkan sekolah sampai SMP, apalagi SMA. Kenapa? Karena banyak faktor. Contoh misal seperti faktor ekonomi yang mereka tidak bisa melanjutkan, kemudian faktor jauhnya jarak antara kampung dan juga sekolah yang berada di luar seperti itu. Dan juga terakhir saya sempat berdiskusi dengan salah satu teman yang berada di pelosok, salah satunya katanya salah satu faktor yang menjadi penyebab kenapa banyaknya adik-adik itu tidak melanjutkan pendidikan itu karena fasilitas umumnya juga sangat menjadikan mereka kesulitan. Contoh mungkin jalan seperti itu. Karena kan kebanyakan jalanan di pelosok itu walaupun dekat sebenarnya tapi menjadi sulit dan terasa jauh karena Akses jalanannya rusak. jalanannya yang rusak seperti Oke. itu. Di titik-titik lokasi yang kalian datengin itu oke lah, kayak tadi sudah dijelaskan bahwa banyak yang terpaksa tidak melanjutkan sekolah begitu. Iya. Tapi ada nggak sih sekolah lanjutan, sekolah menengah pertama atau SMA bahkan di titik-titik lokasi yang kalian datangi, atau hanya SD aja yang ada di sana? Iya. Alhamdulillah dari sekolah pertama sampai sekolah saat ini yang keempat di Lengkoa, alhamdulillah sebenarnya ada. Cuman kembali lagi yang saya sebutkan tadi bahwasanya salah satu faktor yang menjadi penyebab mereka sangat kesulitan untuk melanjutkan pendidikan walaupun sebenarnya bisa. Jika kita berbicara faktor ekonomi sebenarnya masih bisa, cuman karena aksesnya itu, aksesnya yang betul-betul jalanannya sangat rusak yang menjadikan mereka kesulitan untuk keluar masuk. Belum lagi ditambah dengan orang tua yang berada di pedalaman ataupun pelosok itu sangat berbeda dengan orang tua yang ada di perkotaan. Oke, kalau di perkotaan orang tua kita walaupun sibuk tentu paling kita bisa jalan sendiri naik motor ataupun jalan kaki. Tapi kalau di pelosok orang tua kebanyakan pagi-pagi buta itu sudah harus ke kebun ataupun ke sawah seperti itu. Sementara kita
adik-adik kalau misal mau keluar dengan kondisi jalanan yang serusak itu, separah itu akan kesulitan Iya, seperti iya, itu. iya, iya, iya. Selain karena tidak adanya infrastruktur pendukung, Iya, juga kurangnya dukungan dari orang tua. iya. Mungkin karena satu juga ya, pemahamannya masih kurang tentang bagaimana pentingnya pendidikan itu Iya. sendiri ya. Oke, nah nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini Smart Listener. Ada banyak pertanyaan yang masuk di YouTube channel Smart FM Makassar. Nanti akan kita jawab satu-satu ya. Mereka banyak yang amazed dengan gerakan teman-teman di bangku pelosok. Kita akan lanjut setelah yang satu ini.